Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man awwama maulidi kuntu syafi'an lahu yawmal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, para siswa siswi yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Orang tua kita yang sedang bekerja, yang sedang berusaha, mudah-mudahan diberikan kelancaran, diberikan rezeki yang halal serta barokah. Kita yang sedang belajar, mudah-mudahan diberikan kepahaman, diberikan kemudahan dalam menerima ilmu. Dan yang paling penting, kita semua mengharapkan dihasilkan cita-cita kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak nanti kita menjadi manusia yang bermanfaat minimal untuk diri kita pribadi, yang selebihnya bisa bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ilmu kita bermanfaat, pendidikan kita bermanfaat. Ketika sudah dimanfaatkan khusus untuk diri kita pribadi, umumnya untuk orang lain, maka mudah-mudahan kita sudah termasuk daripada bagian khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita ucapkan sebagai tanda rasa syukur kita, sebagai tanda bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Karena semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, kita semua wajib untuk mensyukurinya. Karena dengan adanya nikmat-nikmat Allah, kita semua bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Salawat
teriring salam Allah semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat, para kerabat, para tabi'in tabi'an, para asbat tabi'in asbat tabi'an, para salihin salihat. Jiwa Rasulullah, pada diri Rasulullah uswatun hasanah, tauladan yang baik. Lakum bagi kalian semua. Untuk siapa? Yang pertama, liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan akan nikmat Allah. Yang kedua wal yaumal akhirah, bagi orang yang mengharapkan akan datangnya hari kiamat. Wa dzakarallaha katsira, dan dia yang banyak menyebut nama Allah. Yang perlu kita garis bawahi adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah merupakan perilaku yang baik. Uswatun hasanah adalah merupakan perilaku yang mulia yang terdapat dalam diri Rasulullah, yang bisa dijadikan sebagai panutan, yang bisa dijadikan sebagai contoh bagi seluruh umat manusia. Jadi kita itu mau nyontok sama Rasul, kita itu Rasul itu sebagai figur, sebagai contoh. Kalau zaman sekarang banyak orang yang pandai memberikan contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Kalau ngasih contoh itu mudah, tapi kalau jadi contoh itu sulit. Jadi contoh itu sulit. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika buang air kecil dianjurkan tidak boleh berdiri tapi harus jongkok. Kalau masih kencingnya masih berdiri itu berarti masih anak-anak ya. Rasulullah mengajarkan ketika buang air kecil dianjurkan untuk jongkok. Ketika minum Rasulullah menganjurkan minum itu harus sambil duduk gitu. Cuman mau ngasih contohnya airnya nggak ada kayaknya nih. Contoh itu mah contoh gitu. Jadi mau mengasih contoh itu cara minum ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Garing di Korea. Ini contoh ya, bukan permintaan, ini contoh. Jadi ala Rasul minum itu yaitu dengan diawali dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Rasul minum. Contoh, Alhamdulillah. Itu pertama. Kedua, masih aus, minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang jadinya. Itu contoh ala minum Rasulullah. Ketika minum itu 3 kali tegukan. 3 kali tegukan, diawali dengan mengucapkan basmalah, diakhiri dengan mengucapkan hamdalah. Itu contoh gitu. Kalau nggak dikasih contoh nanti nggak tahu gitu. Itu adalah akhlak Rasul. Itu Rasul tidak mengatakan apa hikmah yang terkandung di dalamnya.
Pokoknya Rasul itu ketika menganjurkan sesuatu pasti ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Itu. Nanti yang akan bisa dilihatnya dari segi ilmu kedokteran. Oh, ternyata ketika cara minum yang seperti itu menurut kedokteran itu bagus untuk kesehatan. Tapi Rasul nggak ngomong-ngomong kesehatan. Rasul itu hanya menganjurkan kalau minum itu seperti itu. Itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Umur 9 tahun, kita udah berapa tahun nih? Udah belasan tahun ya. Rasul masih kecil, umur 9 tahun sudah belajar berdagang. Bahkan berdagangnya sudah lintas dunia. Dari Mekah ke Syam, kalau sekarang kalau nggak salah Syria kalau nggak salah gitu. Jadi Rasul itu berdagang dari kota Mekah ke Syria, ke negara Syria, itu umur 9 tahun. Kita udah belasan tahun belum ngapa-ngapain. Itu Rasul. Makanya yang pengusaha bisa menjadikan Rasul itu sebagai contoh. Pak, saya ini adalah seorang militer. Rasul itu bisa dijadikan contoh. Kenapa? Rasul itu adalah jenderal dari berbagai peperangan. Perang Honda, perang Uhud, perang Badar, dan perang-perang lainnya. Rasul adalah jenderalnya. Pak, saya adalah seorang kepala negara. Rasul bisa dijadikan sebagai contoh. Kenapa? Rasul itu pemimpin seluruh umat manusia. Bukan hanya negara, tapi seluruh umat manusia. Pak, saya ini bukan presiden atau lain-lainnya. Saya ini hanya kepala rumah tangga. Bisa contoh Rasul. Kenapa? Rasul punya anak dan punya keluarga. Pak, saya ini guru. Bisa mencontoh Rasul. Kata Rasul, innama bu'ithu mu'alliman. Pastinya saya ini diutus sebagai mu'allim. Saya ini diutus sebagai pengajar. Saya ini diutus sebagai guru. Saya ini diutus sebagai ustadz. Saya ini diutus sebagai kiai dan lain sebagainya. Rasul itu adalah guru. Kalau mau contoh, iya contohlah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul itu adalah figur yang sangat sempurna. Kalau orang sekarang perfect, ya, sangat-sangat sempurna. Mau nyontoh apa aja ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung enaknya yang jadi contoh itu Rasul itu adalah golongan manusia. Kita mencontoh Rasul, yang Rasul itu adalah sama seperti kita dari golongan manusia. Coba kalau kata Allah kita suruh nyontoh malaikat, ya malaikat itu makan enggak, minum juga enggak, sama duit enggak, sama perempuan juga enggak, repot urusannya kalau kita suruh nyontoh malaikat. Makanya itu yang enak dicontoh itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun seperti orangnya gagah, seperti siapa yang gagah? Kalau di itu apa, seperti Superman. Tahu Superman? Gagah, hebat, punya kekuatan, bisa terbang, tapi nggak bisa menjadi figur. Tapi nggak bisa menjadi contoh. Kenapa? Gimana mau jadi contoh? Pakai CD-nya aja di luar. Orang mau pakai CD dalam, dia mau pakai CD-nya di luar. Gimana mau jadi contohnya? Itu, ya. Jadi Rasul itu adalah merupakan contoh figur yang paling sempurna, Rasul itu adalah seorang manusia biasa. Kalau kita melihat
sifat-sifat Rasul. Sifat yang terdapat dalam diri Rasul itu terbagi tiga. Yang pertama adalah sifat yang wajib di Rasul. Yang kedua sifat yang mustahil di Rasul. Yang ketiga adalah sifat yang jaiz di Rasul. Ada berapa? Ada tiga. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz. Sifat wajibnya ada berapa di Rasul? Sifat yang wajib di Rasul ada berapa? Ada empat. Satu, sid. Dua, tiga. Tabligh. Empat. Ibunya lagi lupa itu. Ya. Satu, sidik, amanah, tabligh, patonah. Sidik ada yang tahu artinya? Benar. Amanah, dapat dipercaya. Tabligh, menyampaikan risalah. Empat, patonah artinya cerdas. Itu adalah sifat yang wajib yang terdapat dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada empat sifat yang mustahilnya. Yang pertama apa? Kizbun, artinya dusta. Yang kedua khianat, apa artinya? Tidak dapat dipercaya. Yang ketiga lawan daripada tabligh apa? Kitmanun, artinya menyembunyikan. Dan yang keempat adalah biladah, artinya bodoh. Mustahil Rasul itu bodoh. Jadi empat sifat yang wajib di Rasul, empat sifat yang mustahil di Rasul. Ada satu lagi, yaitu satu sifat jaid di Rasul. Apa itu? Sifat yang jaid di Rasul apa? Ada yang tahu? Bantu Bu, bapaknya tolong bantu. A'rad basariyah. Itu sifat yang jaid di Rasul itu adalah satu, yaitu a'rad basari. Apa a'rad basariyah? Sifat kemanusiaan. Artinya Rasul itu manusia biasa, tapi tidak seperti biasanya manusia. Rasul itu manusia biasa, tapi tidak seperti biasanya manusia. Contoh, kita suka makan, bahkan sekarang aja bawa bekal. Nanti habis ini acaranya juga ada acara makan, bacak-bacakan gitu. Kita suka makan, Rasul juga suka makan. Berarti sama enggak? Sama. Cuman yang jadi bedanya adalah dari segi porsinya. Kalau Rasul makannya dengan 3 jari, menandakan yang dikonsumsinya itu adalah sedikit. Rasul itu makan itu kalau sudah terasa sangat lapar, baru Rasul makan. Ketika akan berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kebalikannya, bahkan kalau makan pakai 5. Nanyain apa nih? Banyak yang diambilnya. Itu banyak yang diambilnya. Itu kalau belum apa namanya tuh? Derap, kalau bahasa ibu mana? Derap. Kalau belum derap itu belum berhenti. Apalagi parahnya kalau santri bilang, kalau misalkan lagi makan bareng-bareng derap gitu. Oh berarti di lambung ini masih ada ruang kosong. Itu kalau santri itu, kalau ibu santri itu, oh berarti masih ada ruang kosong. Berarti kalau derap itu masih bisa masukin nasi. Kalau saya kata santri itu ya. Jadi kembali
itu adalah bagian daripada sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasul itu makan seperti biasa, minum seperti biasa, cuman yang jadi perbedaannya adalah dari segi porsinya. Kita tidur, Rasul juga sama tidur, cuman yang jadi perbedaan itu dari porsinya. Kalau kita tidur pulas, ngorok, dibangunin kebluk, ya. Kalau Rasul itu ketika tidur itu hanya menjalankan syariat, bahwasannya manusia itu perlu istirahat untuk memejamkan mata. Adapun hatinya, Rasul itu tidak pernah tidur. Wa qalbuhu lam yanam wa ainuhu qad na'ishat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika salawatullah alaika ashraqal badru alaika fahtafat minhul buduru mithlahum lika walaina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salam alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru awadi anta bilahu suduri Allah ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya ya arusan khafiqaini ya mu'ayyad ya mumajad ya imam al-qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika alimul sirri wa akhfa mustajibud da'awati rabbir hamna jami'a bijami'i salihati Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika wa salam
syukuri amiri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيم حمدا حميدا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم طول أمورنا وصهي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واسع أعمالنا ووسع رزقنا والخير قربنا وعن الشر حببنا واقض حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل دعانا يا الله ربنا تقبل دعانا يا الله ربنا تقبل دعانا يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.